어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yasmin, ayo silahkan duduk Mbak Yasmin. Bu, terima kasih. Gimana duduknya Mbak Yasmin? Udah nyaman? Sudah, Bu. Udah ya. Kabarnya gimana Mbak Yasmin hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Tapi tadi saya minta maaf Bu karena terlambat. Tadi kan saya habis belajar olahraga, terus saya ganti baju dulu, habis itu saya makan dulu baru ke sini. Ya Mbak Yasmin nggak apa-apa. Karena nanti kalau nggak sarapan pasti nggak konsentrasi ya Mbak Iya, ya? Bu. Ya. Nah, gimana? Galau nggak hari ini? Alhamdulillah enggak sih Bu, karena tadi kan habis olahraga, happy Bu, habis main basket sama volley. Jadi lebih fresh gitu Iya. ya? Seperti itu. Nah, kemarin pagi kan kita sudah bertemu nih Mbak Yasmin di depan kelasnya Mbak Yasmin. Iya, Bu. Terus katanya Mbak Yasmin ini ingin bercerita sama ibu. Iya. Tapi berhubung bel sudah berbunyi dan keburu masuk, jadi kita nggak bisa nih ngobrol lebih lama. Nah, akhirnya kita bikin janji di ruangan konseling dan kita bertemu di ruangan konseling ini. Itu ya Mbak Yasmin. Iya, Bu. Nah, kemudian Mbak Yasmin tahu nggak Mbak Yasmin kesini tuh mau ngapain? Kalau yang saya tahu tuh saya kesini cuma mau cerita sama ibu gitu. Nggak, oh ya, gitu ya. Jadi di sini Mbak Yasmin itu akan melakukan konseling individual gitu. Nah, Mbak Yasmin apakah juga tahu konseling individual itu apa? Belum Bu. Jadi apa yang dimaksud dengan konseling individual itu? Nah, konseling individual itu adalah layanan yang diberikan kepada konselor untuk konseli guna menyelesaikan masalah pribadi dari konseli tersebut. Seperti yang dialami Mbak Yasmin ini ya, gitu. Iya, Bu. Nah, itu akan membantu gitu ya Mbak Yasmin. Kemudian ada beberapa asas di dalam konseling individual ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ya Gimana Mbak Yasmin itu tidak perlu takut kalau yang diceritakan Mbak Yasmin itu bocor kemana-mana. ada beberapa asas di dalam konseling individual ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Yasmin itu tidak perlu takut untuk mencurahkan isi hati dari Mbak Yasmin. Nah, karena nanti data informasi yang Mbak Yasmin sampaikan kepada ibu tidak akan bocor ke siapa-siapa atau orang lain itu tidak bakal tahu. Jadi Mbak Yasmin tidak perlu takut. Iya, Bu. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, Mbak Yasmin harus terbuka dan sejujur-jujurnya untuk mencurahkan apa yang ada di dalam hati Mbak Yasmin atau apa yang sedang Mbak Yasmin alami gitu ya. Jadi harus terbuka, jadi kita nanti biar gampang untuk menyelesaikan masalah dari Mbak Yasmin. Iya, Bu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Yasmin datang ke sini tanpa paksaan dari orang lain ataupun dari ibu dan sukarela gitu datang ke sini. Itu ya Mbak Yasmin. Iya. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Sudah paham ya Mbak Yasmin ya. Nah, tadi kan Mbak Yasmin sudah tahu ya Mbak Yasmin kesini mau ngapain, terus kegiatan konseling individual itu apa, asas-asas dari konseling individual itu apa. Nah, Ibu ingin memberikan kesepakatan waktu nih kepada Mbak Yasmin. Kalau nanti kedepannya kita melakukan kegiatan konseling individual ini selama 45 menit, bagaimana Mbak Yasmin? Apakah setuju? Setuju Bu. Setuju ya Mbak Yasmin ya? Iya. Jadi tadi kita sudah menyepakati bersama nih ya waktunya Mbak Yasmin. Ibu akan tanya, coba Mbak Yasmin ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Yasmin alami sekarang. Nah, jadi seperti ini Bu, kan saya mengalami kesulitan dalam belajar matematika ya Bu. Yang pertama masalah yang saya alami dalam belajar matematika itu, yang pertama saya itu kalau di kelas Bu sering tidur karena saya itu merasa bosan gitu saat Pak Yanto itu mengajar di kelas, karena beliau itu mengajarnya itu sangat membosankan seperti itu. Jadi beliau itu hanya menerangkan di papan tulis, jadi tidak ada ice breaking ataupun jeda sedikit gitu. Yang nomor dua itu dikarenakan saya itu Bu, tidak bisa menguasai rumus-rumus pelajaran matematika gitu, karena kan rumus matematika di dalam
buku LKS itu kan banyak, seperti ada aljabar, algoritma, terus ada statistika juga. Nah itu tuh saya bingung kalau harus mempelajari banyak-banyak rumus gitu, karena rumusnya kan banyak gitu. Yang nomor tiga, dari kecil itu saya sudah nggak suka dulu sama pelajaran matematika. Sebenarnya waktu SD itu saya suka, karena kan pelajarannya belum terlalu berat, tapi waktu di SMP itu saya sudah mulai membencinya, karena ya itu tadi udah rumusnya itu udah banyak dan saya itu harus menghafalkan gitu. Nah, dampak dari itu semua itu karena saya nggak paham dengan pelajaran matematika, jadi tugas yang diberikan oleh Pak Yanto itu sering keteteran gitu, bahkan saya itu sering nggak mengerjakan gitu. Waktu ulangan pun saya mengerjakannya pun juga asal-asalan Bu, jadi nilai saya itu jelek dan di bawah KKM, jadi saya itu sering remedi seperti itu. Oh, jadi gini ya Mbak Yasmin itu mengalami kesulitan dalam mata pelajaran matematika Ya, gitu ya. Bu. Karena yang pertama metode pembelajaran dari guru Mbak Yasmin, Pak Yanto, itu sangat monoton dalam mengajar gitu, apalagi membosankan gitu ya. Terus yang kedua, rumus matematika itu semakin lama semakin meluas, terus jadi Mbak Yasmin itu bingung, Ya, pusing Bu. untuk Gitu. mempelajarinya gitu. Terus akhirnya Mbak Yasmin itu menunda-nunda tugas dari Ya. guru, dari Pak Yanto Ya, gitu ya. Bu. Nah, terus Mbak Yasmin apalagi dari kecil itu sudah tidak suka atau Ya. membenci mata pelajaran matematika gitu ya. Jadi nggak ada rasa semangat untuk mempelajari matematika gitu, karena kan dari kecil sudah punya aku nggak suka Nggak suka mata dulu. pelajaran, aku Ya, udah Bu. benci sama mata pelajaran matematika gitu, karena rumus lah ini itu terus harus menghafal lah gitu ya. Terus ujian juga harus hafal gini kalau nggak hafal kan nggak bakal ini ya, nggak bakal bisa jawab gitu kan. Terus akibatnya nilai Mbak Yasmin itu turun, kemudian Mbak Yasmin itu jadi males untuk belajar matematika gitu ya Mbak Yasmin ya. Jadi Ibu tahu sih apa yang dirasakan Mbak Yasmin gitu. Nah, kemudian Mbak Yasmin punya rencana apa nih ke depannya, pengen apa gitu biar masalah Mbak Yasmin itu bisa hilang gitu. Nah, kalau sebenarnya itu saya sebenarnya itu udah merencanakannya itu dari awal Bu. Bahkan saya udah merencanakannya itu sejak masuk SMA, kan karena saya basicnya udah gak suka dulu matematika. Saya itu sebenarnya mikir gitu, saya itu harus apa biar saya itu bisa memahami pelajaran matematika gitu. Apalagi setelah SMA saya harus berkuliah gitu ya Bu. Nah, kalau solusi dari saya itu sebenarnya yang saya pikirkan itu yang pertama kan saya punya HP Bu. Nah, itu sebenarnya saya juga harus bisa memanfaatkan HP gitu loh Bu, dengan buka YouTube, dengan mempelajari metode-metode di YouTube kan itu tidak menonton ya Bu. Biasanya kan di YouTube kan ada gambar animasinya yang menyenangkan gitu. Nah, yang nomor dua itu saya itu cenderung pemalu Bu kalau di kelas. Jadi saya itu mau bertanya kepada beliau itu saya malu gitu. Alhasil saya itu mau bertanya kepada beliau itu takut gitu. Nah, kalau untuk bertanya kepada teman-teman gitu, sebenarnya teman-teman saya itu pada udah ngerti gitu cara-caranya seperti ini, tapi kan mereka juga punya keterbatasan gitu loh Bu dalam menjelaskan. Jadi ya teman-teman saya itu sebenarnya paham harusnya itu seperti apa, tapi cara menjelaskan mereka itu belum bisa masuk gitu loh di pikiran saya gitu. Jadi itu bagus banget Mbak Yasmin apa yang dipikirannya Mbak Yasmin untuk menyelesaikan solusi atau masalah gitu ya. Iya. Nah, yang tadi solusinya Mbak Yasmin ingin menonton YouTube untuk apa itu namanya belajar matematika, metode-metode gitu ya. Iya. Terus malu, Mbak Yasmin kan malu itu sama Iya. Pak Yanto bertanya. Jadi menurut Ibu itu nggak usah malu Mbak Yasmin, karena kan kalau malu itu sesat di jalan ya. Iya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan gitu. Jadi Mbak Yasmin nggak perlu malu untuk bertanya ke Pak Yanto. Tanyanya gini, Pak Yanto ini bagaimana ya Pak untuk menyelesaikan soal ini? Pak Yanto bagaimana ya rumus algoritma ini? Pak Yanto bagaimana ya rumus pecahan bilangan ini? Jadi Mbak Yasmin itu harus terus komunikasi dengan Pak Yanto. Jadi hilangkan rasa malu dari Mbak Yasmin untuk bertanya ke Pak Yanto. Apalagi Pak Yanto yang notabene-nya wajahnya sangar, kumisnya tebal, Iya. alisnya tebal,
kebal gitu ya Mbak Yasmin, jadi Mbak Yasmin lebih takut untuk bertanya. Padahal Pak Yanto itu aslinya orangnya itu periang ceria gitu aslinya ya Mbak Yasmin, karena Mbak Yasmin kan taunya itu dari luar Iya. kan, Pak Yanto sangar banget ya gitu, terus jadi Mbak Yasmin takut gitu untuk bertanya, apalagi yang kumisnya yang tebel gitu Iya. kan ya, terus botak lagi Iya. gitu kan. Nah jadi Mbak Yasmin itu nggak boleh takut gitu ya, jadi harus tanya ke Pak Yanto biar Pak Yanto bisa menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang menjadi kesulitan dalam pelajaran matematika. Kemudian tadi Mbak Yasmin bilang kalau Mbak Yasmin belajar kelompok sama teman-teman, karena biasanya itu ada keterbatasan ya Iya. teman-temannya untuk menjelaskan. Ya memang ada keterbatasan ya teman-teman, karena biasanya semua teman-teman itu nggak semuanya itu bisa matematika gitu ya, nggak semuanya hafal rumus matematika. Jadi memang harus ada keterbatasan. Tapi kalau Mbak Yasmin belajar kelompok bareng, terus Mbak Yasmin itu komunikasi saling sharing satu sama lain, itu bisa banget membantu pelajarannya matematika yang sulit gitu. Jadi bisa memecahkan masalah dari pembelajaran matematika gitu. Terus pokoknya ya yang Ibu ingin bicarakan sama Mbak Yasmin itu, Mbak Yasmin jangan pernah malu, terus kemudian saling sharing sama teman-teman gitu. Seperti itu ya Mbak Yasmin ya. Baik. Apakah Mbak Yasmin sudah tahu nih solusinya kan ya? Iya, saya akan mencoba gitu Bu, melakukan solusi yang saya kemukakan dan saran juga dari Ibu tadi buat tambahannya. Terus Mbak Yasmin, gini Mbak Yasmin itu bisa belajar mengulang-ulang dari bab 1 sampai bab terakhir, dari kelas 10 sampai bab terakhir. Soalnya kemarin Ibu juga kebetulan ketemu sama wali kelasnya Mbak Yasmin, Bu Hana ya. Iya, Itu Bu Hana cerita sama Ibu kalau Mbak Yasmin memang dari kelas 10 itu sukanya tidur. Iya. Kalau pelajarannya Pak Yanto terus nilainya itu jadi jelek karena Iya. Mbak Yasmin nggak paham sama matematika gitu ya. Iya, Bu. Bu Hana tuh cerita sama Ibu, makanya Ibu pengen lebih tahu, lebih ingin detailnya masalahnya Mbak Yasmin seperti apa biar bisa ada solusinya. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kan eman-eman banget gitu loh. Iya. Kalau matematika itu Mbak Yasmin nggak paham, karena Mbak Yasmin apalagi kelas 12, Iya, 12. terus ujian Iya. kayak ujian nasional, ujian layout gitu ya. Jadi harus lebih banget nih belajar, karena kalau nggak belajar Mbak Yasmin itu nggak punya bekal untuk menjawab soal yang ada di komputer gitu Mbak Yasmin. Apalagi kalau pembelajarannya itu secara komputer gitu ya, ujiannya komputer, jadi Mbak Yasmin itu nggak bisa nih kayak konsentrasi banget gitu. Terus pengawasnya ketat juga, ada CCTV, terus pengawasnya 2 gitu. Apalagi yang modelnya kayak Pak Yanto tadi sangat gitu. Jadi Mbak Yasmin takut mau mau tanya sama teman nggak bisa gitu. Jadi Mbak Yasmin harus benar-benar belajar walaupun nggak hafal tapi bisa memahami apa isi dari mata pelajaran matematika tersebut. Nah, Mbak Yasmin, selain matematika ini, apa ada yang lain mata pelajarannya yang sulit gitu? Kalau menurut saya kan ini kelas saya IPS ya Bu. Nah, IPS itu kan hitung-hitungan nggak terlalu banyak. Mungkin di geografi ada hitung-hitungan, cuman nggak terlalu banyak, ada rumus juga. Tapi di dalam geografi itu rumusnya tidak terlalu rumit seperti itu Bu. Nah, di ekonomi juga ada, cuman saya bisa menguasai dikit demi sedikit gitu. Untuk pelajaran yang lain kan lebih dominan ke hafalan biasa gitu loh, bukan tulisan biasa, kalimat biasa gitu kan. Kalau matematika ini mungkin saya nanti bisa mencoba buat berulang-ulang belajar gitu dikit demi sedikit. Iya, gitu ya. Jadi mata pelajaran matematika ini sulitnya itu menghafal rumus gitu Iya, ya. rumusnya. Karena selain matematika kan Mbak Yasmin hanya bisa pelajaran lainnya tuh nggak sulit gitu ya, karena kan cuma bacaan, hafalan gitu. Iya. Kalau matematika kan sulitnya di rumus gitu. Iya. Ya seperti itu tadi aku bicarakan sama Mbak Yasmin, kalau Mbak Yasmin itu jangan malu, jangan takut, terus saling sharing sama teman-teman gitu ya Mbak Yasmin ya. Iya Bu. Apa sih yang jadi favorit itu mata pelajarannya Mbak Yasmin? Kalau saya sukanya pelajaran itu Bu, sosiologi sama pelajaran bahasa Inggris. Iya, karena kan pelajaran sosiologi sama bahasa Inggris, yang sosiologi gurunya ganteng, yang bahasa Inggris gurunya cantik gitu ya, Pak Anam
sama sama Bu Heri gitu Iya. ya, Bu Hera gitu. Nah, kalau biasanya ya guru ganteng sama cantik itu suka gitu ya, karena kan wah ini bawaannya tuh mempesona gitu. Terus Ya, jadinya apalagi kalau gurunya ganteng Bu. ya jadi kalau Iya. gurunya ganteng jadi wah semangat Iya, belajar nggak gitu ngantuk. gitu nggak ngantuk ya terus pokoknya masuk gitu ya Mbak Yasmin ya. Iya Bu. Nah gitu. Jadi ya pokoknya intinya harus belajar dan belajar ya karena kita habis ini juga ujian. Ibu dulu juga pelajaran matematika itu sangat benci Mbak Yasmin Iya. karena susah banget gitu rumusnya. Tapi ya belajar ya bisa. Walaupun ulangan kadang nggak hafal rumus jawab ngawur gitu Mbak. Iya. Jadi nilainya tuh jelek juga. Nah berhubung ibu sukanya bimbingan konseling dulu ya, terus ibu kuliah jadi bimbingan konseling gitu. Nah siapa tahu kalau Mbak Yasmin yang dulunya nggak suka matematika, terus nanti Mbak Yasmin kuliah ambil jurusan matematika, tahu-tahu jadi guru matematika ya kan? Ya, Ya, siapa amin. tahu, amin gitu ya. Iya Bu. Nah terus Mbak Yasmin apa sih yang ini menghambat Mbak Yasmin dalam pembelajaran matematika gitu? Nah, kan tadi saya juga udah cerita semuanya ya Bu kalau Jadi saya. nggak usah dikat gitu. Siapa nih? Terus langsung kayak gitu baik. Wes berapa menit ah? Teko intinya bilang intinya anjir. Berapa menit Bin? Rolas. Oh, wes. Ya wes Nah, langsung intinya apa? enak. Tadi kan Mbak Yasmin sudah mengetahui ya solusi-solusinya Oh, iya, iya. gitu. Ya wes, 1, 2, 3. Nah tadi kan Mbak Yasmin sudah tahu nih ya solusi-solusi untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Yasmin. Terus ibu punya nih pertanyaan miracle question. Nah dalam pertanyaan miracle question ini pertanyaannya yaitu bayangkan ketika Mbak Yasmin pulang sekolah nanti terus Mbak Yasmin tertidur pulas atau nyenyak, kemudian masalah Mbak Yasmin itu hilang, apa yang dirasakan oleh Mbak Yasmin? Kalau seperti membayangkan dan masalah saya hilang itu saya akan sedikit lega ya Bu karena saya kan masalahnya di pelajaran matematika. Nah kalau misal masalah saya hilang, jadi saya kemungkinan bisa memahami pelajaran matematika dan itu membuat saya sedikit lebih lega. Oh, jadi lebih lega, plong, nggak mikir Iya. beban, Iya, apalagi Bu. nggak mikir matematika ya, Iya Bu. langsung les bebas gitu Iya, ya. Bu. Nah, terus ibu juga punya nih pertanyaan berskala atau scaling question gitu ya. Pertanyaannya itu dari angka 0 sampai dengan 10, terus angka 0 itu melambangkan kegagalan atau kondisi awal, sedangkan angka 10 itu melambangkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan tertinggi. Nah, menurut Mbak Yasmin sekarang, Mbak Yasmin berada di posisi angka berapa sih dalam skala 0 sampai dengan 10 ini? Kalau menurut saya itu berada di angka 7 karena di sisi lain saya bisa menerima solusi-solusi yang saya kemukakan dan menerima saran juga tambahan dari ibu tadi. Saya juga masih sedikit ragu untuk mencoba karena ini kan baru pertama kali ya Bu saya harus mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Saya harus lebih giat dalam mempelajari pelajaran matematika tadi dan itu sedikit membuat saya tertekan gitu. Tapi saya nanti akan mencoba demi sedikit gitu. Iya, itu harus ya Mbak, mencoba dan terus mencoba, nggak boleh diam saja ya, karena kalau diam terus pasti nggak akan ada kemajuan. Jadi Iya. Mbak Yasmin harus belajar, berusaha, terus semangat. Apalagi tadi yang notabene Mbak Yasmin itu nggak suka mata pelajaran matematika. Nah, sekarang Mbak Yasmin harus lebih menanamkan diri kalau aku cinta matematika, aku Iya. pasti bisa matematika. Nah, itu nanti Mbak Yasmin bisa banget nih senang sama matematika gitu. Terus Mbak Yasmin harus punya nih motivasi buat bisa suka sama matematika, kayak motivasinya aku ingin jadi guru matematika. Nah itu Mbak Yasmin pasti langsung semangat dalam Iya. pelajaran matematika gitu ya Mbak Yasmin. Nah, jadi Mbak Yasmin berada di angka 7 ya Iya. tadi ya, oke. Dan baik ya itu Mbak Yasmin yang tadinya di angka berapa Mbak Yasmin? Ibu mau tahu? Kalau tadi kan di angka 7. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya naik ke angka Iya, naik ke berapa, angka mungkin berapa? Iya. saya berada di angka 8 karena saya juga udah dikuatkan oleh ibu gitu ya tadi. Iya. Kalau semisal saya bisa belajar lebih giat, mungkin saya nanti bisa menjadi ilmuwan
matematika atau bisa menjadi guru matematika Ya, gitu. itu bagus Mbak Yasmin, pemikirannya Mbak Yasmin ya. Oke, jadi ini sudah di akhir sesi ya Mbak Yasmin, udah 45 menit ya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Yasmin yang sukarela datang ke sini untuk percaya kepada Ibu mencurahkan isi hati yang dialami, masalah yang dialami oleh Mbak Yasmin. Kemudian Ibu mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati Mbak Yasmin selama kegiatan konseling individual ini berlangsung. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Itu ya Mbak Yasmin ya. Terima kasih ya Bu buat penguatan dari Ibu juga. Tadi juga sudah membantu saya menemukan solusi-solusi dari masalah saya, terutama dalam saya itu mempelajari pelajaran matematika yang sulit tadi. Saya juga bisa mengerti gitu nanti ke depannya saya harus melakukan apa. Dengan penguatan dari Ibu saya juga bisa menemukan solusi gitu, nanti ke depannya saya harus apa, seperti itu. Jadi saya juga berterima kasih atas saran-saran juga dari Ibu gitu. Ya. Nah, tadi kita melakukan teknik SFBC ya Mbak Yasmin ya. Jadi menyelesaikan solusi, menemukan solusi dalam penyelesaian masalah dari Mbak Yasmin dan menggunakan pertanyaan numerical question dan scaling question seperti itu ya Mbak Yasmin ya. Jadi Mbak Yasmin sudah paham Iya, sudah paham. dan sudah lebih lega Iya. gitu ya. Ibu senang sekali mendengar isi curahan Mbak Yasmin, apalagi Mbak Yasmin sudah menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Yasmin. Iya. Baik, nanti apakah ada pembelajaran lagi Mbak Yasmin setelah ini? Setelah ini kebetulan ada matematika sih Bu. Nah, setelah ada saya menemui Ibu tadi, mungkin saya lebih semangat gitu dalam mengikuti pelajaran matematika. Jadi saya tidak tidur gitu dalam pelajarannya. Iya ya, apalagi tadi yang katanya pertama pembelajarannya terus upacara, Iya. terus apa olahraga, Iya. kemudian olahraga istirahat Mbak Yasmin kesini Iya. dan mendapatkan konseling individual untuk menyelesaikan masalah Mbak Yasmin, kemudian mata pelajaran matematika, wah itu membuat otak jadi lebih apa ya, tegang gitu ya Mbak Yasmin. Tapi kan Mbak Yasmin sudah menemukan solusi gitu ya. Jadi nanti pas pembelajaran matematika Mbak Yasmin lebih bisa paham gitu, menguasai gitu ya. Ya seperti itu ya Mbak Yasmin. Iya. Oke, silakan Mbak Yasmin kalau ingin menuju ke ruang kelas, Ibu perkenankan. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Saya Mbak pamit Yasmin. dulu. Jangan bosan-bosan datang ke sini ya Mbak Yasmin. Nanti datang ke sini lagi. Waalaikumsalam.